Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai ya pengajian untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agung. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rasulahu bilhadi wa dinil haqi yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya dan pengikutnya sehingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Agung yang sudah lama ya Pak Agung tidak mengisi acara untuk ibu-ibu libur ya selama 2 tahun lebih ya, 4 tahun ya Pak. Alhamdulillah masih ingat ya Pak Agung ya. Baiklah ibu-ibu, kita simak untuk tema hari ini yaitu perbaiki sholat kita agar Allah memperbaiki hidup kita. Untuk itu mari kita baca basmalah dan doa pembuka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah ibu-ibu, kita simak penjelasan dari Pak Ustadz Agung Hidayat. Kepada Pak Agung kami silahkan. Pak Ustadz mohon maaf ya, nanti untuk doa penutup mungkin langsung aja setelah selesai paparannya Pak Agung ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul adzim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumaha daramang ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang di rumah juga semuanya sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah setelah mungkin kita ngaji terakhir itu kapan Bu? Pokoknya sebelum Covid aja, tahun 2019 Covidnya Bu ya. Nah, Covid 2019, 2020, 21 Kopat Kapit Akhirnya dengan izin Allah hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi, bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tentunya bermanfaat untuk diri kita, sekaligus mudah-mudahan menjadi kiriman hadiah terbaik untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada bersama kita maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi jalan Allah memuliakan kedua orang tua kita. Allah mengampuni dosa-dosa, kesalahan, kehilafan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah muliakan orang tua kita di dunia, di alam kuburnya, dan di hari akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita ngajinya tentang sholat, sekaligus kita ngaji tentang kehidupan yang baik, karena kita berada di tahun baru 1446 Hijriah, Jumat pertama tanggal 6 Muharram. Berarti kita berharap mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahun kemarin sudah baik, kita berharap tahun ini menjadi lebih baik. Kalau tahun kemarin belum baik, hari ini atau tahun ini harus baik, harus ada perubahan. Karena hijrah atau tahun hijriyah itu yang diinginkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan kalender hijriyah berdasarkan hijrah Rasul. Beliau ingin kita selalu berhijrah. Hijrah artinya meninggalkan yang buruk diganti dengan yang baik. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal buruk yang dulu pernah dilakukan. Dulu kita belum baik, nggak apa-apa, yang penting sekarang mesti baik. Dulu sholat kita sudah rajin, bagus, cuma harus kita perbaiki agar lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi harapannya sekali lagi agar hidup kita menjadi lebih baik. Apa sih hidup yang baik itu? Menurut ibu-ibu, hidup itu yang baik seperti apa?
Hidup ada yang buruk, ada yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, bawa Al-Quran kayak ibu? Bawa Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang tidak membawa nggak apa-apa, mendengarkan saja. Surat apa tadi Ibu? An-Nahl ayat 97 pas 92? 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada sudah ketemu belum, Bu? Kalau nggak ada di Al-Qur'annya nggak apa-apa Ibu, nanti saya tulis saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Depannya apa, Bu? Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di situ ada kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ada yang Al-Quran yang ada terjemahnya ada kehidupan yang baik, bahasa Arabnya hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang dilandasi, yang didasari dengan iman. Wa huwa mu'min. Jadi hidup seseorang disebut baik kalau dia beriman dan dia melakukan segala sesuatu atas dasar iman. Beraktivitas landasannya adalah iman karena Allah. Jadi kalau disebut iman itu karena Allah. Ibu setiap hari melayani suami imanan karena iman melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, berarti ibu sedang dalam posisi baik. Kita bekerja landasannya adalah iman. Allah menyuruh kita bekerja, Rasulullah mensunnahkan kita untuk mencari nafkah, maka bekerja itu yang didasari iman karena Allah itu membuat hidup kita menjadi baik. Jadi landasan segala sesuatu adalah karena Allah, bekerja karena Allah, melayani suami karena Allah, mendidik putra-putri karena Allah, semuanya karena Allah. Sehingga kesimpulannya adalah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bangunnya kita dari tidur karena Allah, tidurnya kita juga karena Allah. Jadi hidup kita itu karena Allah segalanya. Kalau sudah demikian maka
seluruh pekerjaan yang kita lakukan berpahala. Walaupun mungkin ada yang menghasilkan secara materi atau ada yang tidak menghasilkan tapi karena Allah maka kita sudah pasti akan mendapatkan pahala. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi, hidup yang baik itu kalau kita landasi segalanya karena Allah. Makanya di dalam sholat kita baca doa iftitah itu ada yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah karena Allah, yang susah itu menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Yang penting karena Allah aja. Ya. Mana papan tulisnya? Belum datang. Jadi ke depan kalau saya ngaji dengan ibu-ibu ada papan tulis ya Bu ya di sini. Jadi ibu-ibu bisa melihat papan tulis supaya nanti nempel di sini nih. Kalau nempel berarti nggak hilang lagi. Oke ya. Jadi landasannya adalah yang tadi dibaca man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Landasannya adalah iman. Orang yang tidak beriman ada yang rajin bersedekah, dapat pahala nggak Bu? Dapat pahala nggak? Orang Nasrani, orang non Muslim, tapi dia rajin berbuat baik, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dari sopo dapat pahala? Kan yang memberi pahala Allah, Tuhan. Lawang dia tidak beriman kepada Allah, lah terus mau dapat pahala dari mana? Agar pekerjaan kita berpahala harus imanan, beriman kepada Allah dan dilakukan ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Ciri kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, kehidupan yang baik itu cirinya adalah produktif dan banyak memberi manfaat. Nah, yang membawa catatan ditulis. Kehidupan kita disebut baik kalau dalam sehari-hari itu kita melakukan amal soleh. Yang dengan amal soleh itu kita bisa dapat pahala, juga bisa mendapatkan materi, baik itu dalam bentuk kerja, membantu orang lain dan lain sebagainya. Hidup yang baik itu harus produktif, melakukan kebaikan. Ada orang yang secara fisik sehat tapi dia tidak produktif. Usia 20-25 tahun. Kemudian dia bergaul atau bertemu atau menempuh jalan yang tidak baik. Akhirnya dia kena narkoba, nauzubillah. Orang yang sudah terjangkit terkena narkoba, kira-kira hidupnya produktif apa enggak Bu? Enggak. Menghasilkan sesuatu enggak? Enggak. Sehingga apa? Jangankan memberi manfaat untuk orang lain, lawang ngurus dirinya sendiri aja enggak bisa, nauzubillah. Maka jangan sampai kehidupan itu diisi dengan perbuatan yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah sampai ke narkoba, nauzubillah sampai ke judi, mau judi online atau judi konvensional. Judi online hukumnya apa Bu? Boleh apa haram? Haram apa halal?
Haram. Judi konvensional halal apa haram? Haram. Taruhan bola halal apa haram? Haram. Nah kenceng-kenceng ting. Apa itu judi? Judi itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu namanya judi. Sok Inggris ya lawan Spanyol 2-0 masang 1000 menang. Nah udah datang ya dipakai judi ya. Ini sampai jam berapa ibu? Bebas ulah, bebas terbatas. Siap, hatur nuhun. Sampai mana tadi tepoh wae? Judi. Sedih saya, aduh judi ya Allah. Saya teh tengarti judi online teh kumaha, pencet nu mana judi online teh. DPR ikutan judi online, polisi ikut judi online. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari judi online, keluarga kita juga, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, judi online itu bahasa Qur'annya namanya maisir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan perjudian, mau judi online konvensional apapun yang namanya judi. Kalau di kita itu biasanya yang suka mancing ikan tuh suka berjudi dia bu. Ya. Datang 5 orang, nanti beli ikan sekilo sewang, 5 kali 1 5 kilo, dimasukin ke empang, dipancing bareng-bareng, yang satu dapat 1, yang satu dapat 10. Judi apa bukan bu? Judi. Ya, ada yang suka begitu nggak di sini bu? Suaminya bukan ibunya, suaminya. Nauzubillah. Judi itu teh judi. Kenapa? Yang menang ini pasti dia senang, kemudian yang kalah dia pasti kesel, dendam. Ah besok mau judi lagi, sugan we menang, kan begitu harapannya. Itu namanya judi. Wal ansop itu apa, sesajen. Kita menyembelih ayam untuk kita persembahkan kepada jin yang ada di bawah pohon samping rumah. Ayo jurik ya, penunggu ya. Nah ayam yang disembelih untuk jurik itu haram dimakan. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah tidak boleh. Rijsun min amali seton, itu pekerjaan setan. Sekali lagi, nauzubillah, ada perbuatan-perbuatan yang tidak produktif, yang tidak memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ada orang yang sangat-sangat produktif, jadi hidupnya sangat berkualitas. Orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, tapi dia masih dapat pahala. Berarti kan produktif ini, hidupnya berkualitas. Orang yang seperti apa? Orang yang sudah meninggal tapi masih dapat pahala. Orang yang ketika meninggal dunia kemudian dia dapat kiriman doa dari orang-orang yang pernah diajarnya, orang-orang yang pernah dia buat baik kepadanya, dia mendoakannya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dia sudah meninggal tapi masih dapat pahala, kan produktif. Nah kita itu harus begitu gitu. Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kalian mengira orang yang wafat di jalan Allah itu mereka adalah meninggal dunia.
Bal ahya, tetapi mereka adalah orang yang masih hidup. Inda rabbihim yurzakun, mereka masih mendapatkan rizki dari Tuhannya melalui doanya orang-orang yang mendoakannya. Maka ibu-ibu, kita berbuat baik supaya banyak orang yang mendoakan kita, bukan hanya anak-anak kita, ya, tapi tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, atau masyarakat luas yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita harus produktif dan banyak memberi manfaat. Kita bisa memberi manfaat apa? Kalau kita diberikan oleh Allah harta, manfaatkan kita, atau berilah manfaat kepada orang lain dengan harta. Ada yang dengan ilmu, ada yang dengan pikiran, dengan tenaga. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat dengan harta, ilmu, tenaga, pikiran, berilah manfaat kepada orang lain dengan doa. Doakan para jamaah, mudah-mudahan sehat, terus aja begitu. Jadi kita doakan. Jadi mendoakan orang lain itu bagian dari kita memberi manfaat. Jadi ibu-ibu, kita jangan meremehkan ketika kita mendoakan orang lain. Doa yang terbaik adalah doa yang kita berdoa untuk orang lain tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Maka saya berpikir kalau ada yang meninggal dunia, kemudian kita infokan melalui WA, nggak perlu juga kita nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi di WA doa itu diucapkan. Ada tumpuk-tumpuk di grup WA, innalillahi Allah maghfir lahu. Doa itu dibacakan, bukan ditulis. Kalau kita ada yang meninggal, kemudian kita ikut menulis Allah maghfir lahu warhamhu, kita share ke grup, kira-kira bermanfaat ora? Ya, atau kita share sambil kita ucapkan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sesuatu itu bernilai kalau diucapkan. Kadang kita nawaitunya supaya di absen, kita gitu ikut mendoakan, kan gitu, ada yang salah. Benar gak Bu? Benar gak Bu? Benar. Supaya diaku cina innalillahi oke ya. Kan intinya mau mendoakan, tapi malah niatnya berbeda. Jadi yang kedua, hidup yang baik itu harus produktif dan bermanfaat. Manfaat apa? Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi madorot kepada orang lain. Gitu aja udah. Jadi kalau kita nggak bisa membantu, jangan sampai kita mengganggu gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, hidup yang baik, hayatun thayyibah itu apabila dalam sehari-hari kan kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan. Nah, segala fasilitas itu disebut dengan rezeki. Hidup yang baik kalau kita diliputi dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba, makanlah apa yang di atas bumi yang halal dan yang baik. Karena makanan yang halal yang baik, nih Bu nih, kalau kita minum air segini nih kira-kira berapa kali minum Bu? 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Jadi nggak mungkin sekali gitu langsung habis, kecuali orang-orang tertentu.
Kita minum, sebelum minum kita baca bismillah. Kemudian setelah minum simpan lagi alhamdulillah. Minum lagi, bismillah lagi nggak Bu? Bismillah lagi, kemudian simpan lagi alhamdulillah. Bismillah lagi alhamdulillah sampai habis. Ini minuman masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi darah dan kita bacakan basmalah dan hamdalah. Kira-kira setan ada tempat nggak yang terlewat dari minuman ini? Enggak. Jadi minuman yang kita bacakan basmalah sebelum minum ini kan jadi energi positif. Bukan hanya halal tapi baik untuk kita, sehingga menjadi energi kita semangat beribadah. Jadi minumnya bismillah alhamdulillah. Dan memang capek. Kalau ingin sekali bismillahnya hanya sekali, alhamdulillah sekali, langsung aja habis sudah. Ya, maka dari hal yang paling kecil, makan minumnya mesti baca bismillah. Minuman harus dibeli didapat dengan uang yang halal dan seterusnya. Karena yang halal itu akan membawa keberkahan. Yang tidak halal, ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Salat yang kita lakukan dengan pakaian yang tidak baik atau pakaian yang di dalamnya ada yang tidak halal, Allah gak nerima. Na'udzubillah. Berangkat haji sekarang 70 juta kayaknya Bu ya. Ada 5 juta dari uang yang tidak halal. Kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Allah berkata la labbaik, saya tidak memanggilmu. Kamu berangkat dengan uang 65 juta halal, 5 juta haram. Saya tidak manggil kamu. Yang kamu berangkat itu bukan karena panggilan saya, tapi panggilan hawa nafsumu. Wala sa'daik, dan hajimu gak bermanfaat bagimu karena ada uang sedikit yang haram. Maka harus hati-hati, pastikan pakaian, uang yang kita gunakan untuk aktivitas itu adalah uang yang halal. Itu yang keseberapa Bu? Ketiga. Kemudian yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berusaha, kemudian sudah melakukan amal soleh, kemudian Allah takdirkan kita untuk mendapatkan sesuatu, entah itu rezeki yang mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak. Kita harus menerima rezeki itu dengan hati yang ikhlas apa ridho Bu? Ikhlas. Ikhlas apa ridho? Menerima dengan ikhlas apa dengan ridho? Bakat kulo bating lila ting liburan teh kieu tah. Apa bedanya ikhlas dengan ridho Bu? Ikhlas itu kalau saya memberi kepada ibu nih ya uang 271 triliun, ibu-ibu ikhlas apa ridho? Yang memberi ikhlas, yang menerima ridho. Tahu bedanya Bu? Ikhlas itu aktif, ridho itu pasif. Wardo bima qasamallah, ridolah kamu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan sedikit banyak ridho. Kenapa? Karena yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan takarannya Allah. Khawatir kita dikasih banyak kemudian kita nggak kuat menerimanya. Biasanya kalau orang muda, orang yang masih muda nih,
dikasih jabatan tinggi, jadi bupati, umur masih 25 tahun. Kuat gak mentalnya, Bu? Moal kuat. Jadi wakil presiden umur 35 tahun, kuat gak, Bu, mentalnya? Moal kuat. Ya, saya jawab nanti. Aduh, saya mun geus jadi kumaha teuing ah. Orang yang gak kuat mental itu dengan jabatan, dia ingin melalui jabatan itu dia memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya, menghalalkan segala cara. Akhirnya ditewak sama KPK. Contoh, Bupati Subang, kalau nggak salah siapa namanya itu, habis Dedi Supriyadi, Ojang. Nah, Ibu nanti cari nanti, Bapak Ojang, masih muda. Jadi masih muda, jabatan tinggi, dia nggak kuat, ya. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Ayo, dari dinas PU dia minta 300 juta, dari kesehatan 300 juta. Jadi setiap dinas dia minta 300 juta. Ya mumet tuh kepala dinasnya. Kalau tidak kuat begitu, pikirannya harta aja. Jadi kalau kita nggak kuat dengan harta, maka harta itu menjadi madorot buat kita. Maka Allah berikan kepada kita harta itu bertahap supaya pas waktunya kita siap, kuat mental, kita diberikan yang banyak. Jadi sekali lagi, ridho dengan segala pemberian Allah dan mensyukuri segenap pemberian itu, dan kita harus punya sifat namanya qanaah. Qanaah artinya, Bu, merasa cukup. Nggak cukup buat kita, tapi kita merasa cukup, dicukupkan. Yang banyak belum tentu cukup, karena keinginannya juga banyak. Gaji 10 juta, keinginannya loba. Sampai 15 juta nggak cukup pasti. Gaji 3 juta, 2 juta, keinginannya sedikit, ya cukup. Jadi sedikit banyak itu diatur oleh diri kita sendiri. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu namanya qanaah. Hidup yang baik itu adalah kita bersyukur karena kita selalu merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hidup yang baik itu kalau kita dalam hidup selalu merasa tenang. Kenapa kita merasa tenang? Karena kita tidak berbuat dosa. Yang membuat hidup kita susah atau tidak tenang karena kita sering berbuat dosa atau berbuat salah. Kita berbuat salah aja ke suami, perasaan kita menjadi tenang atau nggak tenang, Bu? Nggak tenang. Memarahin anak aja kan jadi nggak enak, kita nggak tenang. Jadi berbuat salah, berbuat dosa itu membuat hidup menjadi tidak tenang, sehingga hidup kita tidak baik, tidak hayatun thayyibah. Nah, dari kelima itu supaya semuanya bisa terwujud, yang pertama apa tadi, Bu? Hidup harus dilandasi dengan iman. Yang kedua harus produktif. Yang ketiga harus naon tadi, Bu? Jadi rezeki yang halal. Kemudian yang keempat syukur. Kemudian yang kelima tenang. Gimana semuanya bisa terwujud ke dalam diri kita? Caranya adalah sholat 5 waktu.
Jadi supaya hidup kita menjadi baik atau lebih baik lagi, caranya adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat itu tujuannya agar kita menjadi orang baik. Tulis, sholat itu tujuannya agar kita menjadi orang baik. Orang yang baik, orang yang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, sehingga hidupnya menjadi tenang. Nomor 5. Orang yang baik itu orang yang tidak pelit, tidak mudah mengeluh, dia orang yang kuat. Itu dengan cara sholat. Orang yang baik itu orang yang bisa menahan diri dari godaan duniawi. Sogokan uang, sogokan. Jadi kasus Pina Cirebonnya bu, lagi rame Pina Cirebon teh bu. Di YouTube teh Pina Cirebon kabeh, di berita Pina Cirebon. Naon eta isinya bu? Kesenangan hidup dunia. Aparat kalau sudah mudah disogok, rusak ini negara nih. Pemimpin kalau sudah mudah disogok, rusak. Intinya kan kesenangan hidup dunia dengan cara yang tidak baik. Itu bisa kita tolak kalau kita bisa menjaga sholatnya dengan baik. Wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang rajin sholat mestinya dia menolak nih. Ini uang apa ini teh? Sekarang teh masuk sekolah, alasannya beli bangku di SMP bu 4 juta sampai 5 juta. Udah sekarang mah dikasih tahu aja lah ibu-ibunya. Bukan hanya SMP, MTSN itu negeri yang di Antapani masuk 10 juta. Ada teman-teman saya kan baru masukkan anak-anaknya, ada yang di Cicabe, ada yang di 44, ada yang di Cimuncang yang gabung sama SD. Kisaran 3 juta sampai 5 juta yang tidak lewat jalur yang benar. Kan jadi jual beli. Dan itu di dunia pendidikan. Apalagi yang bukan dunia pendidikan, kan lebih jahat, nauzubillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri, diri keluarga, putra-putri. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki sholat. Allah menyuruh kita sholat 5 waktu. Tujuannya sekali lagi agar kita menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita rajin sholat itu kita belum baik, cuma kita ingin jadi orang baik. Kemudian besok berbuat dosa lagi, kita perbaiki lagi dengan sholat. Loh, orang baik itu bagaimana? Sholat itu kalau kita lakukan dengan baik, kita sudah nggak boleh sombong lagi. Kenapa? Karena kita membaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita tidak berhak untuk sombong, karena yang boleh sombong hanyalah Allah. Kalau kita masih ada rasa sombong itu artinya merendahkan orang lain. Bukan memakai pakaian yang bagus, bukan. Memakai sendal bagus, bukan. Ibu pakai sendal bagus boleh. Tapi kalau merendahkan yang lain yang sendalnya butut, baru itu sombong. Jadi sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, itu yang disebut dengan sombong.
Jadi orang yang sholat itu berarti orang yang di dalam hatinya sudah nggak boleh ada lagi rasa sombong, harus rendah hati. Sudah harus hilang lagi sifat iri, dengki, itu harus hilang. Kenapa orang yang sholat itu ingat kepada Allah, Allah yang maha memberi rezeki, dan rezeki kita, rezeki orang lain berbeda-beda. Kita sadari dan kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita senang dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Tidak boleh iri dengki lagi. Kalau kita sholat masih iri dengki, berarti sholatnya harus kita perbaiki. Ya, jadi Allahu Akbar teh jangan bukan Allahu Akbar saja, ingat Allah Maha Besar. Allah akan membantu menolong kita dalam setiap urusan dan masalah kita. Jadi kalau kita sudah rajin sholat, kita nggak akan takut punya masalah sebesar apapun, nggak usah takut. Lawang ada Allah. Kadang kita gelisah, besok iya kumaha, ya besok kumaha, kan gitu ya Bu ya. Sebagai manusia wajar. Tapi kalau kita sudah sering menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang membantu kita mengatasi masalah kita. Kan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia selalu menjaga salat 5 waktu, Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalahnya. Nah, kalau Allah sudah menjamin begitu, gimana hidup kita nggak tenang? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki. Rezeki itu ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa. Min haitsu ihtasaba wa min haitsu la nahtasibu. Ada yang bisa kita perkirakan, ada yang tidak bisa. Orang yang sholat itu Allah kasih rezeki yang dikira dan yang tidak bisa disangka. Kan jadi kita nggak akan takut lagi dengan masalah rezeki. Rezeki anak sudah ditetapkan oleh Allah. Kadang orang tua kan kita khawatir, nanti anak saya gimana, cucu saya gimana, takut nggak makan, takut nggak sekolah, dan gitu ya kan. Yang penting kita ajarin anak-anak kita sholat, pemahaman kenapa sih kita harus sholat. Karena dengan sholat itu kita menjadi kuat sebagai manusia. Orang yang kuat itu siap menghadapi segala problematika kehidupan. Jadi kita menghadapi sebanyak apapun masalahnya, kalau kita dekat minta tolong kepada Allah, kita akan diberikan kemudahan. Dalam hidup itu yang kita butuhkan apa sih Bu? Kan yang kita butuh adalah pertolongan dari Allah. Kapan Allah menolong kita? Kalau kita minta tolong kepada Allah. Gimana caranya minta tolong kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tolong saya ya Allah. Gak usah disebut, ya Allah tolong saya ini, gak usah disebut. Allah tahu apa yang kita risaukan, apa yang kita galaukan tuh Allah tahu. Cukup kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tahu. Jadi sholat itu doa yang mestinya kalau sholat kita baik, Allah segera mengabulkan doa itu. Seperti yang terjadi dialami oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, masalah beliau apa Bu? Pengen punya anak.
Hunalika da'a Zakaria rabbahu, di tempatnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya pingin punya anak yang baik. Fanadathul malaikah, kemudian malaikat memanggil Zakaria. Annallaha yubassiruka bi Yahya, wahai Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Waktu itu beliau lagi dalam keadaan qaiman, dalam keadaan sholat. Jadi orang yang sholatnya baik, Allah langsung mengijabah doanya itu. Maka ketika sholat jangan main-main. Sholat itu doa, sholat itu kita meminta. Mau ditambah lagi doa ketika sujud boleh. Yang penting harus menggunakan bahasa Arab yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Jadi pas sholat aja itu Allah mendengar segala keluh kesah kita. Jadi dengan sholat Allah akan cukupi rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan doa kita, Allah kuatkan diri, segalanya asalkan sholatnya baik. Lah terus sholat yang baik itu yang seperti apa? Satu, sholat itu baik kalau niatnya karena Allah. Oke, jadi sholat itu dan seluruh amal semuanya tergantung niat. Niatnya karena Allah atau karena selain Allah. Yang kedua, sholat itu baik kalau dilakukan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mutaba'atu sunnati Rasulillah. Nah, dalam mengikuti sunnah Rasul itu di dalam sholat ada rukun sholatnya, ada sunnah sholatnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajib, ada yang membatalkan sholat, ada yang makruh ketika sholat, ada yang boleh dilakukan ketika sholat. Itu harus kita ketahui. Satu, rukun sholat. Dua, sunnah sholat. Tiga, syarat sah sholat. Empat, syarat wajib. Lima, yang membatalkan sholat. Enam, hal-hal yang makruh ketika sholat. Tujuh, hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Secara fikihnya harus benar, niatnya benar, tata caranya harus benar. Hari sholat kita sekarang udah benar apa belum, Bu? Ya nggak tahu kan, yang sholat ibu. Nah, berarti sholat kita harus kita cocokkan lagi dengan ilmu fikihnya, fikih tentang sholat. Kita ambil contoh, yang membatalkan sholat ada berapa, Bu? Tilu. Yang membatalkan sholat ada berapa, Ibu? Ulah neangan ya, ulah neangan di Google ya. Kalau saya garuk 1, 2, 3, 4, batal nggak, Bu, sholatnya? Batal nggak? Boleh nggak menggaruk gini 5 kali? Batal nggak? Enggak apa batal? Kelamaan libur ngaji. Yang membatalkan sholat ini contoh adalah bergerak yang banyak,
fi'alul kasir, bergerak yang banyak. Bergerak yang banyak itu 3 kali menurut fikihnya Imam Syafi'i. Jadi bergerak 3 kali sholatnya batal. Ini yang bergerak itu anggota tubuh yang besar apa yang kecil? Anggota tubuh ada 2, yang besar itu tangan, yang kecil itu jari. Oke, yang besar kepala, yang kecil mata. Mata gerak-gerak, telinga goyang-goyang sendiri, batal nggak 3 kali? Ya mualah tuh. Jadi yang batal itu bergeraknya anggota tubuh yang besar, kepala, tangan, kaki 3 kali dan dilakukan secara berturut-turut. Masih belum paham pasti liur, saya gelir. Saya bergerak 1, kemudian turun 2, berhenti, dah. Kemudian gerak lagi 3, batal nggak Bu? Enggak. Kan berturut-turutnya cuma 2, 1, 2, kemudian berhenti, ada jeda lama, bergerak lagi. Nah kalau cuma 2 enggak batal. Makanya kalau kita sholat maju juga, kita sholat saf di depan kosong, kita mesti maju kan? Kita bergerak 1, 2, cicing lah cicing. Kan cuma 2 ini deh. Tapi kalau kita langsung maju 1, 2, 3, 4, batal sholatnya. Jadi 1, 2 berhenti, jeda. Ini cuma 2, 1, 2 berhenti lagi, jeda. Udah sampai 3, begitu caranya. Makanya Rasulullah ketika sholat, beliau meletakkan incu, diletakkan, kemudian diambil lagi. Berapa kali coba? Gerakannya? Sekali, 2 kali palingnya. Kemudian rakaat lagi sama begitu. Jadi tiap rakaat bergerak nggak apa-apa. Yang penting jangan 3 kali berturut. Itu contoh hal yang membatalkan sholat. Sudah pernah mendengar itu, tapi yang benar yang kumaha liar kan kita pikir mungkin bergeraknya tangan, bergeraknya jari, bergeraknya ini. Jadi kalau jari ini garuk berapa kali, 10 kali gak masalah ya. Yang gerak yang gak boleh itu kalau tangan ya, itu contoh. Maka harus kita belajar lagi fikih tentang sholat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sholat itu baik kalau kita lakukan dengan istiqomah ya. Yang ketiga adalah istiqomah. Sesuatu yang berat adalah istiqomah. Kemudian yang terakhir, sholat itu baik kalau ada dampak sosial dari ibadah sholat yang kita lakukan. Sholat itu terakhir ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu artinya apa? Keselamatan. Mudah-mudahan ya, tetangga selamat, kemudian yang kiri selamat. Jadi orang itu setelah sholat dia harus memberi kesejukan kepada orang lain, mendamaikan orang lain, bukan malah jadi biang keributan. Jadi sholat kita diterima dan baik, gimana cirinya? Kalau kita dalam kehidupan bermasyarakat menjadi orang yang diterima oleh orang lain karena kita baik. Kalau rajin sholat terus saja bikin gaduh kepada tetangga, kan gimana sholatnya? Sholat itu bukan hanya kita
berhubungan kepada Allah, tapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Memberi kedamaian kepada orang lain. Ibu mau mudik silahkan, saya jaga rumah ibu insya Allah. Jadi gitu. Orang lain yang paling dekat siapa? Suami, anak-anak, cucu. Jadi sholat itu pengaruh positifnya kepada kita adalah agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak berbuat lain dengan ini, minimal kita sekali lagi mendoakan. Jadi kalau sudah itu dilakukan, mudah-mudahan ke depan sholat kita semakin lebih baik. Sedikit-sedikit Bu kita lakukan, kita merubah sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting harus ada pemahaman kembali apa yang harus kita perbaiki dari sholat, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan sholat. Wa in hasunat sholatuhu, kalau sholat kita baik maka kita menjadi orang baik, perilaku kita juga insya Allah akan baik. Makanya Allah tekankan sholat itu, karena sholat itu bisa merubah diri. Gak usah kita minta nasihat kepada, gak usah, kita sholat aja yang benar, nanti akan berubah diri kita. Kita tanamkan kepada anak-anak, cucu, nak sholat, dimanapun sholat. Sekarang mungkin belum baik, ke depan dia akan belajar memperbaiki dan seterusnya. Itu ibu ya barangkali yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi kita bersama-sama berusaha memperbaiki ibadah sholat kita. Sholat itu baik kalau niatnya baik. Sholat itu baik kalau mengikuti cara sunnahnya Rasulullah. Sholat itu baik kalau dilakukan istiqomah, dan sholat itu harus ada dampak positifnya untuk diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa. Sekali lagi kita berharap Allah memberkahi pertemuan ini dengan ngaji. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi durriyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jal auladana wa talamidana wa dhurriyyatina minas solihin wa minas sabirin wa minal mukhlisin waj'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil quran wa ahlil ibadah wa ahlil jannah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا خضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا تفرقا معصوما مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sampaikan jazakallahu khairan katsiran atas segala yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz Agung Hidayat. Dapat kami informasikan pula kepada ibu-ibu bahwa minggu depan hari Jumat Bu ya di waktu yang sama kita adakan lagi pengajian dengan pemateri yaitu Pak Kiai Yusuf Muhammad. Ditunggu kehadirannya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.